nepotisme, teman-teman boleh dengerin cerita kami, podcast kami sampai habis kalau mau bahas tentang terkait nepotisme. Di sini ada aku Josephine Dan aku Nita. Ada Mutiara di sini. Saya Kiva. Saya Fani. Menurut kalian apa sih nepotisme? Kalau pandangan aku sih ya, nepotisme itu secara umum lebih banyak dilakukan daripada menentukan, terutama dalam institusi publik atau organisasi besar. Benar. Soalnya nepotisme itu sama aja kayak praktek pemberian kekuasaan atau kesempatan kepada keluarga dan kerabat, bukannya berdasarkan kemampuan ataupun juga merit. Atau ada yang punya pendapat lain? Kalau menurut aku nepotisme itu sangat tidak baik ya, karena dari sepengetahuanku nepotisme itu merupakan pemberian kesempatan atau keuntungan kepada orang-orang terdekat atau keluarga gitu. Jadi nepotisme itu sangat merugikan ya. Enggak nih, lebih parahnya lagi, nepotisme ini bisa menciptakan lingkaran setan gitu. Ketika seseorang mendapatkan posisi strategis melalui nepotisme, mereka cenderung mereplikasi pola tersebut dengan membawa kerabat atau teman mereka ke posisi penting lainnya. Ini bisa menghambat regenerasi dan inovasi. Kalau di kota kita tuh ada kasus nepotisme apa sih yang baru-baru ini? Apa di tahun-tahun sebelumnya di pas corona tuh banyak tuh kasus nepotisme. Ada kemarin. Salah satunya tuh kayak contoh kasusnya tuh pengadaan barang dan jasa di Pemkot 2020 ya? Ya, 2020. Soalnya di Pekanbaru itu melakukan nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa. Atau ada yang lain? Kayaknya banyak deh. Ada juga kasus korupsi dari Dinas Pekerjaan pada tahun 2019, di mana kepala dinasnya itu ditangkap KPK karena dituduh melakukan korupsi dan nepotisme. Kasus-kasus tersebut tuh menimbulkan kekhawatiran ya pada masyarakat tentang integritas pemerintah dan penggunaan anggaran daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan sistem pengangkatan pejabat publik serta pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah nepotisme dan korupsi nih teman-teman. Tapi ya gak hanya di kota kita, tapi aku dengar ya, aku pernah baca-baca itu tuh ada nepotisme di kampus yang kayak anak titipan pejabat. Nah, itu juga bisa sih. Berarti kalau gimana sih cara nepotisme mempengaruhi kepercayaan kita nih, kayak pasti kan kalau udah kayak di kampus tuh kayak udah ada anak titipan udah langsung kayak insecure sendiri nggak sih pas mau masuk, atau nggak sekarang nih di SMA kan kalau mau masuk di situ kan harus yang pintar, ada yang harus yang daerah, atau enggak dia bilang yang kalau masuk jalur belakang itu pasti masuknya terlambat dari anak-anak sebelumnya. Gimana sih cara kalian nih menanggapinya? Padahal kan sekarang nepotisme itu udah bukan awam lagi di kita. Udah insecure duluan nggak sih dengarnya, udah takut duluan. Gimana tanggapan? Tapi kalau menurut aku, kalau misalnya kita punya skill yang lebih besar lagi, ini agak merugikan kita sih. Kita benar-benar punya skill yang tepat atau bagus di SMA itu misalnya, tapi karena orang dalam ini kita tergantikan gitu loh. Iya kan, padahal banyak orang yang pintar tapi terasingkan gara-gara orang yang punya jabatan. Tapi itu sangat-sangat merugikan sih menurut aku. Banget sih, menurut aku juga sih merugikan banget sih orang-orang kayak gitu. Tapi masih banyak loh oknum-oknum yang kayak gitu. Malah orang tuh malah kayak bangga aja gitu kalau aku masuk ke sini pakai modal atau pakai uang gitu. Tapi itu juga karena itu nggak sih kebijakan dari kampusnya, kayaknya tuh kayak pelajaran peraturan dan kebijakan kampusnya tuh terkait pengangkatan jabatan, pengadaan barang dan jasa, proses seleksi. Kita bisa apa? Menurut aku kalau seleksi sekarang udah nggak ada sih. Seleksi nggak ada sih. Seleksi yang benar-benar seleksi Money itu sih, menurut aku nggak ada. money, Itu cuma money. yang kayak apa doang, kayak biar terlihat menjalankan prosedur aja. Lebih ke lo punya jabatan, lo punya kuasa nggak sih? Iya pasti. Apalagi ya yang lagi viral belakangan ini tentang nepotisme. Katanya nepotisme ini punya sisi positifnya loh guys. Nggak semuanya kan negatif kok. Apa tuh? Apa aja? Apa ya, membantu mengembangkan perusahaan keluarga. Jadi perusahaan keluarga kayak yang punya jabatan, dia bakal terus ada jabatannya karena dia pasti ngediluanin orang dalamnya. Jadi mereka bakal terus maju dan berkembang, sementara kita yang gini-gini aja ya, sementara kita yang gini bakal gini-gini aja. Berarti tergantung orang tua kita nggak sih? Iya, Tergantung
orang-orang yang di atas kita. Kalau misalnya orang tua kita jadi pejabat, ya pasti bakal jadi pewaris sih kita. Iyalah. Jadi yang merintis gitu. Ya tetap akan Tapi masalahnya tuh kita kritis bukan pewaris. bahas apa lagi ya? Oke, jadi menurut aku dari sisi lain nepotisme ini yaitu dalam beberapa kasus nepotisme bisa dilihat sebagai cara untuk mempertahankan stabilitas atau memperkuat hubungan keluarga dalam konteks budaya tertentu. Namun secara umum nepotisme berisiko menghambat perkembangan potensi individu yang lebih berkualitas dan merusak moral dalam suatu lingkungan, sehingga penting untuk mengupayakan sistem yang lebih adil dan meritokratis dalam berbagai sektor kehidupan. Nah, ini aku ada cara mengatasi nepotisme ya. Ternyata tuh peran masyarakat tuh sangat penting loh dalam mengatasi nepotisme. Meningkatkan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik dan mengawasi kinerja pejabat publik merupakan langkah-langkah yang sangat efektif. Misalnya nih, kalau kita ketemu ada yang melakukan nepotisme atau korupsi atau orang dalam tadi, kalau kita menyaksikannya kita boleh aja lapor. Jadi kita sebagai masyarakat juga ada perannya gitu. Nggak hanya diam aja, Nggak hanya diam aja gitu. Jadi membangun komunitas anti nepotisme juga bisa, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya nepotisme juga harus dilakukan. Ya, jadi peran masyarakat juga penting di dalam nepotisme. Itu aja sih menurut aku cara antisipasi nepotisme ini. Oke, aku rasa cukup ya dalam diskusi kita hari ini. Cuma sih. Kita kembali ke moderator. Terima kasih sekian pembahasan kami terkait nepotisme. Buat teman-teman yang punya pendapat lain tentang nepotisme boleh tulis di kolom komentar. Kami ucapkan terima kasih. Maaf buat kata-kata yang nggak sengaja atau kata-kata yang melibatkan pihak-pihak lain. Bye, sampai jumpa di video selanjutnya.